Di tanah Jawa, ada sebuah tempat yang telah berdiri jauh lebih lama dari ingatan siapapun yang masih hidup hari ini. Menara-menaranya menjulang tinggi menembus langit. Batu-batunya menyimpan ukiran yang usianya telah melampaui 1000 tahun. Dan di setiap sudutnya, tersimpan bisikan masa lalu yang belum pernah benar-benar berhenti berbicara. Malam ini kita akan berjalan ke belakang, jauh ke belakang. Ke malam ketika 1000 candi hampir selesai dibangun. Ke malam ketika sebuah tipu daya mengubah segalanya. Dan ke malam ketika seorang putri membayar harga dari pilihannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selamat datang di Dongeng Sunyi. Duduklah, tenangkan pikiranmu, dan biarkan cerita ini menemanimu. Di tengah hamparan tanah Jawa yang subur, berdiri sebuah kompleks candi yang megahnya menembus langit. Prambanan, warisan peradaban yang usianya telah melampaui 1000 tahun. Tapi di antara kemegahannya, ada sebuah misteri yang jarang dibahas. Mengapa jumlah candi di kompleks ini berhenti di angka 999? Mengapa tidak genap 1000? Dan mengapa salah satu patung di dalamnya konon menyimpan kisah seorang putri yang membayar harga dari sebuah pengkhianatan? Inilah legenda Roro Jonggrang. Di zaman ketika kerajaan-kerajaan besar masih berdiri kokoh di tanah Jawa, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa bernama Prabu Baka. Kerajaannya luas, pasukannya kuat, dan namanya ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Prabu Baka memiliki seorang putri yang kecantikannya terkenal hingga ke pelosok negeri. Putri itu bernama Roro Jonggrang. Tubuhnya ramping, wajahnya bercahaya, dan tatapan matanya mampu membuat siapapun terdiam. Tapi di kerajaan seberang, ada seorang pemuda yang kekuatannya tidak kalah dengan namanya yang besar. Bandung Bondowoso, putra dari kerajaan yang selama ini menjadi rival kerajaan Prabu Baka. Bandung Bondowoso bukan pemuda biasa. Ia memiliki kesaktian yang luar biasa dan pasukan jin yang setia mengikuti setiap perintahnya. Dan ketika ia memutuskan untuk menyerang kerajaan Prabu Baka, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertempuran itu berlangsung singkat. Prabu Baka gugur di medan perang. Kerajaannya jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Dan ketika Bandung Bondowoso memasuki istana yang telah ia taklukkan, matanya bertemu dengan Roro Jonggrang. Ia terpesona seketika. Bandung Bondowoso menyampaikan niatnya untuk meminang Roro Jonggrang. Tapi di dalam hati Roro Jonggrang hanya ada satu perasaan, kebencian. Bagaimana mungkin ia menerima lamaran dari orang yang telah membunuh ayahnya? Namun menolak secara terang-terangan adalah hal yang berbahaya. Bandung Bondowoso adalah raja yang berkuasa dengan pasukan jin di belakangnya. Roro Jonggrang harus berpikir dengan cerdik. Dan maka, ia pun mengajukan sebuah syarat yang ia pikir tidak akan pernah bisa dipenuhi oleh siapapun di dunia ini. Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam satu malam saja. Sebelum ayam jantan berkokok menandai datangnya fajar, 1000 candi, satu malam. Sebuah permintaan yang mustahil bagi manusia biasa. Tapi Bandung Bondowoso bukan manusia biasa. Malam itu, Bandung Bondowoso memanggil seluruh pasukannya. Ribuan jin yang datang dari segala penjuru. Mereka bekerja dengan kecepatan yang tidak bisa diukur oleh mata manusia. Batu-batu besar berpindah seolah tanpa bobot. Candi demi candi berdiri dalam hitungan menit. Roro Jonggrang memantau dari kejauhan dengan jantung yang semakin kencang berdegup. Ia tidak menyangka Bandung Bondowoso benar-benar bisa melakukannya. Dan ketika fajar masih jauh, ia menghitung candi yang sudah berdiri. Sudah lebih dari 900. Tinggal selangkah lagi menuju 1000. Roro Jonggrang panik. Dalam kepanikan itu, sebuah ide muncul di benaknya. Ide yang cerdik namun penuh risiko. Roro Jonggrang membangunkan seluruh dayang-dayangnya. Ia memerintahkan mereka untuk membakar jerami di sisi timur dan menumbuk lesung dengan keras, menciptakan suasana seolah fajar telah tiba. Cahaya kemerahan dari jerami yang terbakar memenuhi langit timur. Suara lesung bersaut-sautan memecah keheningan malam. Dan ayam-ayam jantan di seluruh desa tertipu. Mereka berkokok bersahutan mengira fajar telah datang. Pasukan jin yang bekerja tanpa henti itu tiba-tiba berhenti. Mereka tidak bisa bekerja di bawah sinar matahari.
Dan ketika mereka melihat cahaya kemerahan di langit timur dan mendengar kokok ayam yang bersahutan, mereka mundur dan menghilang. Bandung Bondowoso berdiri di tengah kompleks candi yang belum selesai, menghitung, dan mendapati bahwa jumlahnya berhenti di angka 999. Satu candi kurang dari yang disyaratkan. Bandung Bondowoso tahu apa yang terjadi. Ia tahu Roro Jonggrang telah menipunya. Dan kemarahan yang selama ini ia tahan, meledak dalam sekejap. Dengan suara yang bergema di seluruh penjuru kerajaan, Bandung Bondowoso mengucapkan sebuah kutukan yang tidak bisa ditarik kembali. Roro Jonggrang, putri yang kecantikannya tiada tara, yang kecerdikannya hampir mengalahkan kesaktian seorang raja, dikutuk menjadi batu, menjadi candi, menjadi yang 1000 dari deretan candi yang ia minta untuk dibangun. Dan di sanalah Roro Jonggrang berdiri hingga hari ini, dalam wujud sebuah arca batu di dalam Candi Prambanan. Diam, membisu, memandang ke satu arah untuk selamanya. Kompleks Candi Prambanan yang berdiri megah di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah itu kini menjadi salah satu warisan dunia yang diakui UNESCO. Jutaan orang mengunjunginya setiap tahun, mengagumi kemegahan arsitekturnya, memotret menara-menaranya yang menjulang tinggi. Tapi tidak banyak yang berhenti sejenak untuk merenungkan kisah di baliknya. Kisah tentang seorang putri yang terjebak di antara kebencian dan ketakutan, yang memilih tipu daya sebagai jalan keluarnya, dan yang akhirnya membayar harga dari pilihannya itu dengan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan oleh waktu. Dan angka 999 itu, yang selalu satu kurang dari sempurna, akan selalu menjadi pengingat bahwa ada kisah yang belum selesai di balik setiap batu yang berdiri di sana. Kisah Roro Jonggrang mengajarkan kita bahwa tipu daya, seberapapun cerdasnya, selalu meninggalkan konsekuensi yang tidak terduga. Roro Jonggrang memilih jalan pintas dari sebuah situasi yang memang tidak adil baginya. Tapi jalan pintas itu justru membawanya ke tempat yang jauh lebih tidak adil dari sebelumnya. Dan mungkin pelajaran terdalamnya bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kebencian yang tidak diolah dengan bijak bisa membutakan kita dari pilihan-pilihan yang lebih baik. Demikianlah kisah di balik angka 999 yang selama ini berdiri diam di tengah kemegahan Prambanan. Seperti akar yang menghujam jauh ke dalam tanah, legenda-legenda Nusantara telah menopang kita jauh sebelum kita menyadarinya. Cerita yang malam ini kami sampaikan terinspirasi dari warisan leluhur yang tidak ternilai harganya. Disampaikan dengan cara kami sendiri, namun selalu dengan hati yang penuh hormat. Karena setiap kisah yang lahir dari bumi ini adalah bagian dari jiwa kita sebagai bangsa. Dan selama kita masih mau mendengarkan, warisan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Semoga cerita malam ini menemanimu dengan tenang. Semoga mimpimu indah. Dan semoga esok hari kamu bangun dengan hati yang sedikit lebih bijak dari hari kemarin. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di Dongeng Sunyi.